Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kresia Andriani Eskom. Saya mengajar SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Medan. Saya sebagai peserta BIMTEK meningkatkan kompetensi guru informatika jenjang SMA SMK tahun 2024 tahap 2. Saya melakukan pembelajaran mandiri pada modul 2 dengan judul berpikir komputasional. Di dalam video ini saya menyajikan resume dan reflektif dari kegiatan membaca bermakna modul tersebut. Selamat menyajikan, semoga bermanfaat. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Ketiga elemennya itu berpikir komputasional, analisis data, serta algoritma pemrograman bisa dijadikan satu karena saling berkaitan atau berhubungan. Bahwa berpikir komputasional memuat aktivitas analisis data serta aktivitas untuk melakukan otomasi yang membutuhkan kemampuan menyusun algoritma. Penguasaan kemampuan analisis data serta algoritma pemrograman akan membuat penyelesaian masalah dengan menggunakan cara berpikir atau way of thinking berpikir komputasional makin efektif dan efisien. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman? Walaupun materinya sudah pernah diajarkan, tetapi untuk sekarang akan dikombinasikan menjadi satu kesatuan. Akan menjadi tantangan untuk membuat modul dan memiliki batasan waktu untuk mempersiapkan. Tantangan tersebut juga bisa memicu rasa antusiasme untuk memulai menjelajahi dan memahami materi tersebut lebih dalam. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran? Dalam perumusan fasilitas dan kurikulum pendukung sudah baik karena berlatar belakang jurusan IT, maka ketersediaan tenaga pengajar dengan baik. Dari ketersediaan ruang praktik dan fasilitas pendukung berbasis teknologi sudah baik. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Penting untuk menemukan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar individu. Apakah itu pembelajaran visual, auditory, kinestetik? Analisis implementasi. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi? Menampilkan apa dampaknya jika terjadi kegagalan pada bagian-bagian kunci dari sistem komputer seperti prosesor, memori, atau penyimpanan. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks? Kemampuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah ke dalam bentuk yang dapat dipecahkan oleh komputer. Ini melibatkan kemampuan untuk mengabstraksi masalah ke dalam konsep-konsep yang dapat dipahami oleh komputer. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Melakukan demonstrasi langsung di depan kelas menggunakan objek nyata atau situasi sehari-hari untuk mengilustrasikan konsep pemahaman, algoritma, dan pemrograman. Misalnya, mereka dapat menggunakan langkah-langkah sederhana untuk memasak atau merakit sesuatu sebagai analogi untuk algoritma. Keterhubungan topik yang dipelajari. Pengalaman di masa lalu. Dalam melakukan analisis data, dahulu kita lakukan secara manual dengan menggunakan metode seperti pengamatan langsung, pengukuran, atau klasifikasi. Menggambar hasil pengamatan mereka adalah tabel atau grafik yang sederhana. Penerapan di masa mendatang, teknologi kecerdasan buatan AI dan machine learning akan menjadi semakin penting dalam analisis data di masa depan. Sistem yang cerdas secara komputasional akan dapat melakukan analisis yang lebih canggih dan mendalam, termasuk analisis prediktif dan perspektif yang lebih akurat. Konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber di luar bahan ajar.
Pengumpulan data yang sering ditemui oleh siswa dengan beberapa teknik pengumpulan data dan diolah secara visual menggunakan grafik atau diagram yang sesuai untuk membantu memahami pola dan tren dari data. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Diskusi etika teknologi tentang isu-isu etika dalam teknologi informasi, termasuk privasi data, keamanan informasi, dan dampak sosial dari inovasi teknologi. Dapat mengeksplorasi studi kasus dan berbagai pandangan mereka tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab. Terima kasih.